Dan silakan oke, saya mengerti. Dan di sini kalau kita lihat untuk limit pinjamannya di 5 juta rupiah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yufi Tutorial. Bertemu lagi dengan gua juga pertama di sini. Oke teman-teman semua, di video kali ini seperti biasa gua akan ngebahas tentang aplikasi-aplikasi pinjaman uang online ilegal. Nah, mungkin dari kalian ada para pemburu pinjol ilegal, kalian cocok banget untuk nonton video ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk dukung channel Yufi Tutorial dengan cara yang sangat mudah, yaitu tinggal like dan subscribe, dan jangan lupa buat nyalakan tombol lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terupdate di channel ini. Jadi sebelum lanjut ke pembahasannya juga, jangan lupa buat kalian ikuti tips dari gua ya untuk bagaimana cara kita mengajukan pinjaman online di aplikasi yang ilegal. Yang pastikan data diri kalian itu harus benar ya. Bisa juga menggunakan data fake, atau kalian juga harus membutuhkan yang namanya rawatan pinjol lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk foto-foto pribadi itu penting banget, jangan dicampur terhadap pacar ataupun keluarga kalian. Selanjutnya lagi untuk kontak darurat, ajak kerjasama antara kedua belah pihak, teman kalian atau saudara, beberapa aja. Dan jangan lupa untuk di miss call ya, di miss call terlebih dahulu untuk kalian yang pengen galbay, miss call agar nanti pihak pinjol itu tahu bahwa kita sudah ada log panggilan di handphone kita. Itu merupakan cara agar kita itu nggak autol. Jadi benar-benar prosesnya bakalan cair. Nah, aplikasi yang akan kita bahas pada video kali ini merupakan aplikasi dari Dana Usaha. Ini merupakan aplikasi yang menurut gue pribadi adalah ilegal. Kenapa gue bilang ilegal? Karena kalau kita lihat dari reputasinya ini sangat-sangat nggak wajar ya, nggak wajar. Kalau kita lihat di sini dia hanya mendapatkan rating di 4,4 dari 8.000 ulasan. Sementara untuk jumlah downloadnya dia mendapatkan 100.000 jumlah download lebih. Dan kalau kita lihat untuk komentar-komentar dari aplikasi ini, banyak komentar yang menghujat. Nah, itu aja mempertandakan bahwa aplikasi tersebut ilegal. Biasanya kalau aplikasi legal itu jelas, aplikasi itu jelas, ratingnya jelas, jumlah downloadnya juga jelas, dan komentarnya juga pasti jelas. Nggak ada komentar yang rata-rata itu menjelek-jelekan. Kalau udah beberapa, misalkan 2 ataupun bahkan lebih dari 2, itu berarti udah jelek aplikasi tersebut. Tetapi di sini udah banyak banget nih yang komen. Nah, di sini kalau kita lihat, demi Allah jangan pernah download aplikasi ini. Saya pinjam tanggal 6 September dengan tenor hanya 7 hari. Jumlah yang masuk 620.000 dan pengembaliannya 1,2 juta. Lumayan banget ya, besar banget. Nah, kalau kita lihat dari sini, orang ini telah benar-benar mengajukan, dan tentu pada proses pengajuannya dia diterima, dan pada saat diterima itu guys, dia bisa cair. Nah, ini membuktikan bahwa aplikasi ilegal ini dia bisa cepat cair. Dan tentu walaupun tadi seperti itu komennya jelek, tapi kan di sini tujuan kita galbay bukan membayar. Jadi kita itu mengajukan di pinjol ilegal, dan kita mengajukan dengan cara yang sangat mudah, lalu kita tidak akan membayarnya. Jadi tidak usah membayar di aplikasi pinjol ilegal. Dan kalau kalian lihat nih, pemerintah atau dari pihak OJK-nya menjelaskan bahwa kita disuruh pinjam uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Nah, itu udah ada keterangannya di berita beberapa tahun yang lalu ya guys. Kalian bisa lihat, atau nih gue bakalan kasih tahu biar kalian nggak salah paham, atau biar kalian ini paham. Nah, sini gue akan lihat ya guys.
Nah, kalau kita lihat di sini, Otoritas Jasa Keuangan sudah beberapa kali melakukan penindakan terhadap perusahaan teknologi atau fintech lending ilegal. Perusahaan ini disebut ilegal karena belum mendaftarkan diri ke OJK. Buat yang belum tahu OJK, OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan. Nah, dari resmi nggak resminya itu, kalau dia benar-benar terdaftar di OJK, berarti aplikasi tersebut resmi, guys. Meski banyak yang ditutup, tetap saja fintech peer-to-peer atau P2P lending ini beroperasi dan menawarkan pinjaman berbunga tinggi. Biasanya setelah ditutup, mereka akan beroperasi lagi dengan menggunakan nama yang baru. Jadi pada saat dia udah ditutup, fintech ilegal tersebut, dia membuat baru lagi untuk memancing para orang-orang yang pengen mengajukan pinjaman, dan dia mendapatkan keuntungan banyak dari kita yang mengajukan, seperti itu buat orang-orang yang awam. Jadi kalian harus berhati-hati juga ya guys. Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau yang disebut Kemenkominfo, mengatakan masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar, guys. Nah, dia menjelaskan atau nyuruh kita atau ngasih tahu bahwa kita minjem di fintech ilegal itu tidak perlu membayar. Ya, tak perlu membayar, mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka itu ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia Senin pada tanggal 26 bulan 11 di tahun 2018 lalu, guys. Dan selanjutnya di sini, kalau mereka melaporkan ini, ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujarnya. Nah, Samuel menjelaskan untuk beroperasi di Indonesia, fintech lending harus mendaftarkan diri dan tunduk pada aturan yang ada di Indonesia. Kalau mereka mau beroperasi di Indonesia, ya daftar dong, jangan merugikan masyarakat Indonesia. Begini tambahnya. Nah, seperti itu ya guys. Jadi benar-benar kita disuruh mengajukan di fintech ilegal, tak perlu membayar. Tapi harus perhatikan juga tips dan triknya. Jangan asal-asal ngajuin pinjaman, kita masukin data kita, dan tentu kalian bisa langsung ditolak atau auto. Jadi kalian bakalan ditolak, dan tentunya ini data-data kalian bakalan nyangkut di aplikasi tersebut, jadi harus hati-hati. Nah, langsung aja buat kalian yang belum mendownload dari aplikasi Dana Usaha ini, silahkan download terlebih dahulu dan kita langsung buka aja ya. Tapi sebelum buka, penting banget nih, yaitu antara persyaratannya guys. Persyaratan dari aplikasinya tersendiri kita akan lihat ya. Biasanya untuk aplikasi ini ditentangnya itu pasti ada persyaratan apa aja yang harus kita taati, seperti itu ya guys. Nah, kita akan lihat untuk persyaratan. Nah, ini ada syarat mengajukan pinjaman di Dana Usaha. Yang pertama, berusia 18 tahun atau lebih. Yang kedua, memiliki rekening bank yang aktif. Nah, dia hanya bilang itu aja. Dan di sini benar-benar bahwa kalau kita lihat dia tidak serius terhadap persyaratan aja, cuman sesimpel itu guys. Jadi kalian harus berhati-hati. Nah, silakan kita buka, dan saat aplikasi digunakan, di sini guys, dia bilang sudah terdaftar di Fintech Indonesia dan juga AFPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Entah ini benar atau tidaknya, cuman kalau gue lihat dari komentar-komentar, dari reputasinya, ini benar-benar tidak menandakan bahwa aplikasi ini adalah legal atau resmi. Dan silakan kalian login aja menggunakan nomor handphone. Di sini bakalan gue skip guys. Nah, di sini gue telah login ke dalam aplikasinya. Nanti pada saat kalian login tadi, dapetin kode verifikasi. Nah, kode verifikasinya itu kita dapetinnya melalui telepon. Jadi kita akan ditelepon dari fintech tersebut. Oh, ini kok mati. Jadi kita ditelepon dari fintech tersebut guys, dan tentu nanti dia mengatakan kodenya berapa, bukan dari SMS kalau di aplikasi ini. Sepengalaman gua barusan gua login. Dan silakan oke, saya mengerti. Dan di sini kalau kita lihat untuk limit pinjamannya di 5 juta rupiah ya. Kalau kita lihat dari 00-nya aja, ini cuma angka 5000, nggak ada titik komanya. Jadi menandakan bahwa aplikasi ini legal. Biasanya kalau aplikasi legal itu jelas, semuanya itu jelas terstruktur guys. Dan di sini tinggal kita pinjam sekarang. Maka kalian disuruh ngisi identitas ya, informasi pribadi seperti informasi identitas, kontak darurat, informasi pribadi, dan informasi pekerjaan. Lalu tinggal klik mulai meminjam. Maka kalian bakalan langsung bisa mencairkan. Tunggu aja beberapa jam atau bahkan biasanya 24 jam ya, sesuai dengan prosesnya ya. Dan jangan lupa untuk mengajukannya pada saat jam kerja guys, agar pada proses penerimanya lebih cepat karena dia pada jam kerja.
Nah, buat kalian yang pengen bertanya, tanyakan di kolom komentar. Dan semoga pembahasan pada video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YV Tutorial. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.